Kita lanjutkan kajian itu tentang menyingkap peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita bahas permulaan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekarang akan kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu perkara-perkara yang ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang melaksanakan Isra. Apa yang ditemui di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hal-hal apa saja ketika Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Baik Bapak Ibu, yang pertama, tamu di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkara yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di 5 tampik yang menjadi sejarah umat Islam. Sholat di 5 tampik yang menjadi sejarah umat Islam. Yang pertama, pas Nabi ketika akan berangkat menaiki buraknya, kemudian meloncat berlari burak tadi sejauh pandangan mata memandang satu loncatan. Malaikat Jibril itu terbang di sebelah kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diiringi oleh malaikat Mikail. Jadi ada 2 malaikat yang mengiringi Nabi. Malaikat Jibril sebelah kita, malaikat Mikail. Sementara malaikat yang lain, malaikat yang ketiga itu kembali ke asal, kembali ke tempatnya. Rasa saya tugasnya dia kembali ke tempatnya. Nah, ketika dalam perjalanan timbullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu tampik. Tampik itu banyak pohon kurma di ladang perkebunan lawe. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sini. Turun di sini. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, sholatlah engkau di sini. Disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat di sini. Sholatlah Nabi di situ. Setelah sholat 2 rakaat Nabi, lalu beliau berangkat kembali. Bertanya lagi malaikat Jibril, wahai Rasulullah atau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah engkau di manakah engkau tadi sholat? Tahu engkau wahai Muhammad di mana engkau sholat tadi itu? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tahu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Anda telah sholat di Thaibah, dan ke sanalah bila Anda akan berhijrah. Jadi tampik yang pertama Nabi melaksanakan sholat adalah di Thaibah. Tapi yang kedua Nabi akan melaksanakan hijrah. Artinya di mana dulu? Kemana Nabi hijrah?
tapi itu besok beralih nama menjadi Madinah Naga itu. Itu tapi pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di Thaibah atau Madinah. Tapi yang besok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan hijrah ke situ. Artinya apa? Artinya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'rajnya, itulah yang tahu di malaikat Jibril bahwa perjalanan dakwah di Makkah akan mulus. Alun satu perjalanan akan mulus, akan terjadi nanti Nabi hijrah ke Madinah. Tapi itulah hebatnya seorang Nabi, hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia tahu itu tampilan aman bersuara yang hijrah kasih bersuara, tapi Nabi tak buru-buru hijrah. Nabi tetap menunggu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala baru hijrah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menaiki buruk. Setelah itu kembali melakukan perjalanan. Masih satu biasa, malaikat Jibril mengiringi sebelah kanan, malaikat Mikail mengiringi sebelah kiri. Lalu berhentilah di suatu tampil, di tampil pohon kayu gadang. Berarti di sini. Lalu apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turunlah di situ dan sholatlah 2 rakaat. Turunlah di situ dan sholatlah, atau malaikat Jibril Alaihissalam. Sholat di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat. Kemudian setelah itu, setelah sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik kategori. Lalu ketika dia tidur melakukan perjalanan ini, lalu dia tanya lagi malaikat Jibril, sama dia bertanya sama lalu, wahai Muhammad, tahukah engkau di manakah engkau tadi sholat? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Indah, tak tahu. Lalu lagi keterangan dari malaikat Jibril, engkau telah melakukan sholat di Madian, tempat pohonnya Nabi Musa Alaihissalam. Di tampil kedua Nabi melaksanakan sholat di sini adalah di tampil pohon Nabi Musa Alaihissalam. Jadi ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa Alaihissalam kan dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Dia untuk menyelamatkan diri dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa Alaihissalam keluar dari negeri Mesir, lalu berhentilah di suatu tampik, menyandar di suatu tampik dekat pohon, dekat kayu namanya daerah Madian. Di sinilah Nabi Musa Alaihissalam bersuju Nabi Shu'aib Alaihissalam. Nabi Shu'aib Alaihissalam kemudian disinang pula Nabi Musa Alaihissalam dinikahkan dengan anak Nabi Shu'aib Alaihissalam. Lain tahu sejarah itu? Lain tahu satu ketek. Jadi tampilan kedua kalau kita bahas sejarah Nabi Musa itu panjang. Tampilan kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan, berarti dia melaksanakan sholat adalah di Madian, tampil pohonnya Nabi Musa Alaihissalam. Kemudian tampilan ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat burak. Tadi melakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas burak, lalu melakukan perjalanan ini.
di daerah perbukitan. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, turunlah di situ dan sholatlah. Turunlah di situ dan sholatlah. Turun Nabi di sini, Nabi sholat 2 lagi. Sholat 2 rakaat. Setelah itu melakukan perjalanan balik. Nah, ya kata guru dia, datang di malaikat Jibril. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain tahu di mana engkau sholat tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu. Apa yang diterangkan malaikat Jibril? Engkau telah melakukan sholat di Bukit Tursina atau Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu yang pertama. Jadi Nabi Musa alaihissalam pas Allah 10 tahun mengembalakan kambing, Nabi Syuaib alaihissalam lalu tak izin untuk kembali ke Mesir mencari keluarganya. Tibalah di suatu tempat di Bukit Tursina. Di situ berfirmanlah Allah langsung kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini aku Allah, naiklah ke sini, kemudian bukalah teropang, karena ini adalah tempat yang suci. Nabi Musa alaihissalam kata bukit tadi di suatu dataran. Disitulah Nabi Musa alaihissalam langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang pertama tanpa perantaraan malaikat Jibril. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat katigo di tapi Nabi Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu dari Allah di Bukit Tursina. Kemudian tampilkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas buruknya kembali, lalu melakukan perjalanannya. Satu loncatan buruk sejauh mata memandang, larinya sampai hilir. Kemudian berhentilah di suatu tempat atau tiba di suatu tempat yang mana di sini nampak bangunan-bangunan negeri Palestina. Nampak bangunan negeri Palestina di sini. Berhentilah Rasulullah SAW di sini. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad SAW, turun dan sholatlah di sini. Turun dan sholatlah di sini. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun di sini, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Siap sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanya kata dulu jawabannya. Melakukan perjalanan balik, di situ malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah engkau di manakah engkau sholat tadi barusan? Tidak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Engkau baru saja sholat di Bethlehem. Bethlehem dia tahu? Dia ada penama-nama tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Ada di suatu desa namanya Nazaret. Di sanalah Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Di Bethlehem ada di suatu tempat desa namanya Nazaret. Di sanalah Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di situ, sholat angka kami.
talimunyo kembali kami. Lalu barang pindah di tampik yang tujuan terakhir, tampik dan kalimo, tampik Isra yang terakhir, tampik yang kalimo, sampailah di Masjidil Aqsa, Palestina. Lalu di sanalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan kalimo. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu sholat di Tampik. Yang pertama sholat di Thaibah atau di Madinah. Tapi Nabi akan hijrah nanti. Yang kedua sholat di Madian, pohonnya Nabi Musa alaihissalam. Dan ketiga sholat di Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Tapi Nabi Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu. Dan sampai sholat di Bethlehem. Tapi Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dan kalimo sholat di Masjidil Aqsa Palestina. Tapi itu tanpa bersejarah, tapi yang sama bersejarah yang sama. Besok kita sambung apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, termasuk nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di sini. Nabi yang menjadi imam, kemudian makmumnya, jamaahnya adalah nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la